Baiklah, selamat pagi. Saya Rahel Vini Fionita, perwakilan dari kelompok 3 yang beranggota Mega Kasih Sianturi, Olivia Salsadila, Teresia Wulansari, Citra Anggraini Purba, dan Ruth Sylvia Morenta Ginting. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi makalah kami yang berjudul Sisa Hasil Usaha atau SHU Koperasi. Pengertian sisa hasil dari usaha adalah sisa hasil usaha atau SHU koperasi adalah selisih dari seluruh pemasukan atau penerimaan total dengan biaya-biaya atau biaya total dalam 1 tahun buku. Adapun informasi dasar SHU. Perhitungan SHU bagian anggota dapat dilakukan bila beberapa informasi dasar diketahui sebagai berikut. Yang pertama, SHU total koperasi pada 1 tahun buku. Yang kedua, bagian atau persentase SHU anggota. Yang ketiga, total simpan seluruh anggota. Yang keempat, total seluruh transaksi usaha atau volume usaha atau omset yang bersumber dari anggota. Yang kelima, omset atau volume usaha per anggota. Yang keenam, bagian atau persentase SHU untuk simpan anggota. Berikutnya, bagian persentase SHU untuk transaksi usaha anggota. Berikutnya, adapun makna dan arti dari istilah yang biasanya digunakan dalam akuntansi koperasi. Yang pertama, SHU total koperasi adalah sisa hasil usaha yang terdapat pada neraca atau laporan laba rugi koperasi setelah pajak. Yang kedua, transaksi anggota adalah kegiatan ekonomi atau jual beli barang atau jasa antara anggota terhadap koperasinya, anggota sebagai pemakai ataupun pelanggan koperasi. Yang ketiga, partisipasi modal adalah kontribusi anggota dalam membayar modal koperasinya, yaitu dalam bentuk simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan usaha, dan simpanan lainnya. 4. Omset atau volume usaha adalah total nilai penjualan atau penerimaan dari barang dan jasa pada suatu periode waktu atau tahun buku yang bersangkutan. Yang kelima, bagian atau persentase SHU untuk simpanan anggota adalah SHU yang diambil dari SHU bagian anggota yang ditunjukkan untuk jasa modal anggota. Yang keenam, bagian atau persentase SHU untuk transaksi usaha anggota adalah SHU yang diambil dari SHU bagian anggota yang ditunjukkan untuk jasa transaksi anggota. Berikutnya, adapun rumus pembagian SHU. SHU koperasi yang diterima oleh anggota bersumber dari 2 kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh anggota sendiri, yaitu yang pertama, SHU atau jasa modal. Pembagian ini mencerminkan anggota sebagai pemilik ataupun investor karena jasa modalnya atau simpanan tetap diterima dari koperasinya sepanjang koperasi tersebut menghasilkan SHU pada tahun buku yang bersangkutan. Yang kedua, SHU atau jasa usaha. Jasa ini menegaskan bahwa anggota koperasi selain pemilik juga sebagai pemakai atau pelanggan. Berikutnya, adapun prinsip pembagian SHU. Yang pertama, SHU yang dibagi adalah yang bersumber dari anggota. SHU yang dibagi kepada anggota adalah yang bersumber dari anggota sendiri, sedangkan SHU yang bukan berasal dari hasil transaksi dengan anggota pada dasarnya tidak dibagi kepada anggota, melainkan dijadikan sebagai cadangan koperasi. Yang kedua, SHU anggota adalah jasa dari modal dan transaksi usaha yang dilakukan anggota sendiri. SHU yang diterima setiap anggota pada dasarnya merupakan insentif dari modal yang diinvestasikannya dan dari hasil transaksi yang dilakukannya kepada koperasi. 3. Pembagian SHU anggota dilakukan secara transparan.
Proses perhitungan SAU per anggota dan jumlah SAU yang dibagi kepada anggota harus diumumkan secara transparan, sehingga setiap anggota dapat dengan mudah menghitung secara kuantitatif berapa partisipasinya kepada koperasinya. Yang keempat, SHU anggota dibayar secara tunai. SHU per anggota haruslah diberikan secara tunai, karena dengan demikian koperasi membuktikan dirinya sebagai badan usaha yang sehat kepada anggota dan masyarakat bisnisnya. Baiklah, sekian hasil dari presentasi saya. Jika ada kata-kata yang salah, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan jika ada kawan-kawan yang ingin bertanya, saya persilahkan. Selamat pagi.